Oke, nah untuk yang ini nanti ada dua, dan ini sudah dijelaskan juga oleh Pak Heri dua-duanya dalam satu video ini. Jadi cukup ringkas, mulai dari dasar teorinya, terus teorinya sedikit, terus kemudian alat dan bahan, prosedurnya, dan bahkan sampai analisisnya sudah dijelaskan, tapi masih belum terlalu detail kok analisisnya. Mungkin nanti in detail seperti apa akan banyak dibahas oleh Mbak Ana Karisma sama Mbak Ayusita. Sekarang saya coba untuk play. Oke. So welcome to the second experiment. The first one, the aims of the experiments is actually to determine the spring constant using harmonic oscillations of a mass spring system. So in these experiments, you're going to use the springs and mass system. The spring concept. So the spring concept of the mass spring system is about the Hooke law. When you have the spring and the mass, then you have displacement of the object. So here, let's say delta x. So there's a repulsive force to push or to pull the object back to the equilibrium. So the basic equation is F equal to minus K delta x. As well as, because we are talking about something moving back and forth periodically, so we are going to have the periodic. The period of the motions could be the solution of the second order of the differential equations. So it's going to be T equal to 2 pi square root of m, the mass you're swinging on the oscillatory systems, divided by the spring constants. That's why we need to determine spring constants here. Or if you took the square of the period, so then you will get square of period equals to 4 square of pi divided by k, and the total of mass, which is mass of your object, and then mass of the containers, and then F times mass of the spring. So F here I put in the red color, highlighted with the red color, means you need to take into account what kind of F here. So the determining of the F value for the linear regressions will be very beneficial for all of you to determine and evaluate what kind of the oscillatory motion will be and what does it mean. So you need to discover what F here and what the consequence of your F. F could be between 0 and 1. So it could be 0.5, it could be 0.7, it could be 0, or it could be 1. So it's just ranging from 0 to 1. Materials and tools in this experiment, so you will have the spring, a couple of coils of the metals, then balance scales, and then the third one is the masses and the containers. So your mass is like a coin masses, and then it could be fit on the containers here, like a pipes here. And then the fourth one is going to be the static and rulers, static to hold up the system into the vertically, so it can freely oscillate very well. And then the last one, you need to record the times, which is the period. The video here is going to show you how to measure the mass of your spring. And similarly, we need to determine the mass of the containers. So once you have done with the measurement of your mass in the total ones, which is the mass of your coin masses and then containers, and you measured your spring mass, and then you oscillate for whatever, 10, 20, 30, 40, 50, or hundreds oscillations, and then
you take tens of the oscillations, then take the average, and you can fill up all of these tables here, so you get the data, you're ready for the calculations. How to determine the oscillatory systems on the spring mass systems here on this experiment. This is the three things you need to provide on your report. So first of all, you need to plot the curve of the forces as a function of delta x. Provide the graph as the relationship between the force and the position of the needle when you add the mass. Then you need to determine the linear regression of the graph. The second one, you need to graph another thing, which is the square of the period as a function of the mass. The third one, you need to do some comparisons between the first and the second spring constants you got. What can you say? What is the exact values of your the spring constant? Which one is the proper or the close one to the exact values? Okay, and then you need to explain why this is better than the others. Okay, so this is the first experiment. Let's be good. Oke, sampai sini dulu. Ada bagian yang mungkin masih bingung atau mungkin mau ditanyakan? Jadi kalau misal dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Heri itu sudah cukup jelas. Jadi di situ nanti yang pertama yang mengenai ketetapan konstanta pegas ini, jadi diminta kalian sebenarnya konstanta pegasnya itu berapa yang dimiliki oleh pegas yang dipakai untuk praktikum itu. Jadi di sini nanti ada dua hal yang harus sebenarnya dicoba begitu ya. Itu yang pertama adalah ketika yang berkaitan dengan osilasi, tapi yang berhubungannya sama istilahnya delta X-nya tadi. Jadi perubahan panjang dari pegasnya. Jadi kalau misalnya masanya tadi, masa itu dari koin di sini yang dipakai ya. Kalau misalnya koinnya tadi misalnya berapa ya? Kalau nggak salah 10 gram, 20 gram, dan seterusnya begitu. Kalau koinnya bisa 10 gram. Nah, kemudian delta X yang terjadi itu berapa? Itu yang ditulis. Itu terus sampai nanti masanya ada berapa koin yang dipakai begitu, dilihat delta X-nya. Kemudian dari situ kita dengan data yang ada, kita mencari nilai K-nya tadi. Kalau misalnya dari rumus ya, rumusnya hukum Hooke's tadi, Hooke's law. Dari situ kalian diminta untuk mencari nilai K-nya pakai rumus yang tadi F sama dengan min KX gitu. Nilai K-nya berapa yang akhirnya kalian dapatkan dengan tadi kalau misalnya pakai masa sekian, kemudian berapa pertambahan panjang dari pegasnya. Itu yang pertama dicari pakai nanti regresi linier. Nah, tapi kan jangan lupa rumusnya tadi kan F sama dengan min KX. Ya, berarti yang F di sini tuh berarti gaya berat yang kalian pakai, yang itu berasal dari masanya. Nah, di sini masanya yang kalian untuk dari massa untuk ke gaya berat berarti kan dikalikan dengan gravitasi. Nah, itu baru nanti kalian jadikan gaya berat dulu, baru kemudian apakah jadikan gaya berat loh ini nanti? Oh, tetap dalam massa mungkin sebaiknya. Nanti mungkin akan lebih jelas di Mbak Anya dan Mbak Ayusita. Jadi datanya diambil itu. Kemudian yang kedua, karena ini juga terjadi osilasi, ternyata ada hubungannya. Jadi antara yang periode yang terjadi ketika osilasi dengan konstanta pegas dari konstanta dari pegasnya itu sendiri, yang menggunakan rumus tadi yang T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, ini biar lebih mudah kemudian dikuadratkan semuanya untuk memudahkan untuk mencari K-nya nantinya. Tapi jangan lupa M-nya di sini. Nah, kalau yang tadi kan M-nya langsung dari massa koinnya nih. Tapi kalau untuk yang ini M-nya ada pengaruh dari M koinnya, pegasnya, dan juga ada kontainernya tadi itu. Makanya tadi di rumusnya ada 3 massa. Cuma tadi yang di paling terakhir di bagian pegasnya itu ada F kecilnya. Jadi untuk yang di bagian kedua yang berhubungan sama periode, selain mencari nilai K, nanti juga mencari nilai F kecil itu. Terus kemudian apa lagi tadi? Nah, kita sangat susah kalau misalnya mau mencari yang terutama yang periode ya. Yang periode itu kalau mau mencari nilai cuma 1T aja, itu sangat susah. Makanya untuk pengambilan datanya yang untuk yang ini itu
pakai 10T. Jadi makanya tadi dihitung kalau misalnya 10 kali osilasi, nah itu berapa ini pertambahan panjangnya. Jadi selain dianggap kayak rata-rata, karena untuk mencari yang 1T saja itu terlalu susah kayak begitu. Nanti ini juga akan terjadi untuk yang praktikum yang gravitasi. Nanti yang gravitasi nanti malah sampai yang 100T. Tapi nanti yang masuk ke bagian regresi linear tetap harus dikembalikan ke T. Karena yang dicari hubungannya T dengan yang fungsinya apa tadi itu. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya terlalu cepat bilang ya. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Silahkan. Cukup jelas atau mungkin ada beberapa part yang miss begitu? Pak, mau nanya untuk laporannya, Pak. Gimana? Itu kan berarti kan ada 2 topik ya, Pak. Itu berarti nanti laporannya juga ada 2. Iya, benar. Nanti akan ada 2 laporan begitu. Itu kan dikumpulkannya tapi kan dalam satu file ya, Pak, jadi? Nanti mungkin gini aja biar gampang. Jadi kayak buat aja 2 laporan, jadiin 2 PDF, kemudian kumpulkannya mungkin bisa 1 RAR atau 2 PDF itu kalian gabung aja nanti pakai PDF merge begitu. Oh iya, untuk penamaan filenya jadinya gimana, Pak? Kan soalnya kan kodenya juga ada 2 berarti. Kasih 2 kode aja depannya begitu, nggak apa-apa. Iya, Pak, makasih. Ya. Jadi lebih enak ya jadiin 1 file aja nanti, atau gimana Mbak Ayu Sita atau Mbak Anna Karisma, nanti untuk pengoreksiannya lebih enak seperti apa? Apakah tersusah? Salam ya Mbak Ana. Untuk laporan nanti dibahas setelah analisis saja Bapak. Oke. Jadi fokus ke materi dulu. Ya, materi dulu. Ayo nih ada pertanyaan nggak nih untuk yang bagian pertama, untuk yang tetapan pegas. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Teman-teman di sini ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada lanjut ya yang ke bagian kedua karena ada 2 tadi itu. Bentar, saya share screen lagi. Go to the second part. The experiments about how to determine the gravitation constant. The aim is kind of to determine the gravitation constant using harmonic oscillations of a Porter pendulum, or we call it as a mathematical pendulum. First, we talk about the basic concept of mathematical pendulums. So the first one, you need to start with the equation motions. Okay, I is kind of the inertia. And then d square of theta per dt square, which is kind of the acceleration. In this case, is the angular accelerations. And then on the right-hand side here is just kind of what is the force you have here, which is mass times the gravity or weight. So by solving this equation, you will end up with the third line here, which is d square of theta per dt square equals to minus the omega square of the theta. So kind of the oscillations system. In this case, you need to define why sinus theta could be approaching similar as or equals as theta here, okay? Omega here is actually as a function of the period. T, the period here is kind of 2 pi times the inertia moments of your object divided by mgh, which is mass gravitational, and the length of the swinging. Inertia moments is m times 1 plus gamma
square plus m2 per 5 gamma square, you can derive from the inertia moments by doing the Stainer's theorems. Okay, you will see the Stainer's theorem, or we call it as the parallel axis theorems. So then your gravitational constant formula is going to be 4 pi square per square of t plus something 2 plus gamma square plus and so on and so on. And then materials and tools of the gravitational constants using the Porter pendulum experiments are the first one static and the Porter pendulum itself. The second one protractor to measure the angles you swinging the strings. And then metal sphere objects, ideally it should be completely spherical. And then vernier caliper to measure your diameter of a metal sphere object. Then stopwatch to record the time swinging, as well as the rulers here to measure the length of your swing or the string. Okay, this is how you measure the length of the string from the axle you swing the system until the surface of the spherical object. The next ones, we are ready for the measurements of the metal sphere object radius or diameter here, okay? And then this video here is to show you how to swing and measure the swinging time. So you use the protractors and then give it some displacement and release. Then the system will be oscillating or swinging in the simple harmonic oscillations. And then you measure the swing by the stopwatch. Here's the data. You need to record from the first ones. You measured hundreds of the swings. This is the data you already manipulated using this table, right? So if you look through the left-hand side here, you're gonna use the first, the 10th, the 20th, the 30th, 40th, until the 90th. And then on the right-hand side here, the number of periods is gonna be 100th, 110th, 120th, and so on until 119th. So if you take the difference between the times or number of periods of hundreds and zeros, means you actually have the 100 times of your periods, because it's not easy to measure 1 times of your period, one single swing, okay? So you need to measure 100 of swings. But you are not doing 100 of swings and then start from 0, 100 and swing again. No, you just swing from the first one, the first swing, second swing, and keep going on until 190. So every 10 swings, you need to record the times. So from the left and the right, you just take the difference of any 100 times of period. So from the right-hand side here, you will have the tenth of 100 periods. So you could do take the average of hundreds of periods. So you will see the average of your periods after you divide it by 100. All right. And then for your report, what is the task on it? First one, you need to determine the gravitational constant using the following equations, which is the gravitational constants plus something on the modification of your length of the swing. Okay, the length of the swing is not this the length of your string only. Okay, that's not enough, because we need to take into account the Steiner theorems. Okay, so use these equations, and then you need to express what you could say of the factors affecting to your results. So for example, your gravitation constant is not very good. What kind of the errors, what was it affecting to your results? So explore, and then you put everything on your report here, kind of the depth evaluation or analysis, all right? And then what I'm going to say, thank you for watching and listening. Good luck for your reports and analysis, and also have a nice day. Thank you. Oke, itu untuk yang video yang kedua. Untuk yang bagian apa namanya tentang percepatan gravitasi. Nah, mungkin yang kita tahu ya, kalau misalnya percepatan gravitasi angkanya sudah
sudah umum mungkin bagi kita, entah pakai 10 atau 9,8. Tapi kan istilahnya angka itu didapatnya dari mana? Nah, ini salah satu prosedur untuk bisa akhirnya kita mengetahui nilai percepatan gravitasi kalau yang di bumi itu dapat angka 10 atau 9,8 itu dari mana begitu. Oke, jangan diam-diam aja ya, ini takutnya saya nggak paham atau gimana gitu. Kalau misalnya ada yang bingung langsung tanyakan saja ya. Dari sisi teorinya dulu, kalau misalnya untuk laporan perhitungan nanti yang setelah ini. Cukup jelas nggak dari video tadi mengenai cara pengambilan data nih, terutama karena kalian kan nggak hands on langsung melakukan. Nah, kalian harus tahu tadi kayak istilahnya apa saja sih yang dilakukan. Kayak contoh tadi kan sempat menghitung, ada yang mengukur panjang stringnya, string di sini kawatnya, kemudian ada yang mengukur diameter bolanya, bola pendulumnya, yang itu tadi pakai jangka sorong. Jadi istilahnya yang kemarin waktu yang di minggu awal-awal kalian belajar membaca non-newsnya jangka sorong atau yang micrometer strobe, akhirnya kepake di sini lebih teliti gitu jadinya akhirnya. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelaskah tadi istilahnya cara pengambilan datanya atau prosedurnya dari video tadi? Karena kan tidak bisa ini ya melakukan sendiri langsung di rumah. Jadi alternatifnya pakai video seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan kah? Misi Pak, mau bertanya. Ya boleh, Syahrul. Tadi kan di video itu mengukur percepatan gravitasi menggunakan pendulum kan, pendulumnya kan ditarik dari titik diamnya itu sebesar berapa derajat Pak, kalau boleh tahu Pak? Dan itu apa boleh sembarang gitu Pak? Kalau sudutnya berbeda itu hasilnya apa tetap sama apa gimana Pak? Oke. Nah ini bagus nih, tadi memperhatikan itu akhirnya mempengaruhi seberapa besar akhirnya osilasi yang terjadi atau mungkin gerakan pendulumnya seberapa besar. Kalau misalnya kita semakin jauh gitu sudutnya, ketika sudutnya semakin jauh, otomatis nanti gerakan dari pendulumnya pun akan semakin simpangannya akan semakin jauh berarti ya dari sisi sudutnya. Terus kemudian akan mempengaruhi di rumusnya. Makanya tadi sempat ada penjelasan dari Pak Heri kalau misalnya sudut yang dibentuk di sini diusahakan sangat kecil. Ada yang tahu nggak kira-kira alasannya kenapa? Tadi makanya kalau dari yang di video tadi kan dia nyimpangnya sedikit tuh cumaan. Nah itu kalau di di buku petunjuk praktikumnya itu ada sedikit penjelasan di situ. Kira-kira kenapa kok cuma segitu doang gitu? Dia dikasih simpangannya, tetanya. Agar logamnya tidak jatuh, Pak. Tidak jatuh. Ada benernya kalau misalnya terlalu tinggi misalnya sampai 90 derajat otomatis kan mengayunnya akan semakin kuat karena tertarik gravitasi lebih lagi dibanding cuma yang simpangannya kecil. Yang lain mungkin? Yang lain kira-kira apa? Nggak perlu takut salah ya. Kalau misalnya punya pendapat sampaikan saja. Apa kira-kira? Ya, masa nggak ada yang tahu nih? Ini mungkin kalau di matematika malah lebih ini ya detail lagi membahas yang seperti ini. Jadi itu gara-gara tadi benar gara-gara sudutnya. Makanya kan kalau dari rumus asli itu kan ada sin theta kan di situ. Sinus dari simpangan yang terbentuk berapa. Nah, di sini ketika tetanya kecil, tadi kalau kalian lihat di modul praktikumnya itu kalau misalnya kurang dari 5 derajat, nah maka di sini akan nilai sinusnya akan mendekati nilai dari tetanya itu sendiri.
Sehingga rumusnya yang tadi awalnya minus MGH sin theta, maka sinusnya langsung hilang. Jadi langsung MGH theta begitu. Makanya kalau misalnya muncul MGH theta di situ tadi rumusnya itu tiba-tiba muncul yang D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan min omega kuadrat theta. Sinusnya jadi hilang gitu kan. Nah, itu karena itu alasannya. Atau di sini kalau di modul kalian ditulis menggunakan Dirac-Taylor, di sini sinus theta itu mendekati theta jika thetanya kurang dari 5 derajat. Kayak begitu. Jadi kayak misalnya tadi ketika percobaannya itu makanya simpangannya itu kecil tadi diusahakan kurang dari 5 derajat untuk memenuhi persamaan yang tadi itu, sehingga muncul tadi yang d kuadrat theta per dt kuadrat itu sama dengan min omega kuadrat theta. Sinusnya jadi hilang kayak gitu. Gimana Syahrul? Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Paham nggak tadi yang ketika Pak Heri menjelaskan kenapa sih kok akhirnya diambilnya 100 T, 100 kali periodenya, kemudian akhirnya endingnya pun akhirnya dibagi 100 begitu. Kenapa kira-kira? Nggak paham, Pak. Nggak paham? Karena menghitung satu periode. Saya juga nggak paham. Ini tuh waktunya berapa? Gimana? Bentar, satu-satu. Adimas tadi gimana? Karena menghitung 1 T itu sulit, maka diambil perhitungan 10 T. Untuk mencari T-nya nanti dibagi 100 T, nanti untuk mencari T-nya tinggal dibagi 100 lagi. Oke. Kalau tadi Nadifa, ini mau berpendapat gimana? Ya kurang lebih sama seperti Adimas. Oke. Kalau Nabila tadi sempat kayak gimana tadi Nabila? Ya, masih mute ini. Oke. Nah, benar ya yang dibilang tadi seperti yang disampaikan Pak Heri. Jadi tadi yang dijawab Pak Dimas sudah benar karena sangat susah seperti yang saya sampaikan tadi, sangat susah untuk menghitung cuma 1 kali simpangan itu waktunya berapa. Dan kalau tadi kan kita menghitungnya 100 T-nya pun enggak yang 100 kemudian diulang lagi, 100 diulang lagi, enggak. Tapi kalian kalau misalnya in real-nya yang kalian hitung adalah waktu tiap 10 simpangan. Jadi kayak bandulnya itu membentuk satu gelombang istilahnya, atau kalau dari posisi yang sama mengayun terus kembali ke posisi yang sama itu kan dihitung 1. Nah itu dihitung 10 kali ayunan, kemudian stopwatch-nya ditekan, dicatat waktunya, diulang terus sampai ke ayunan ke 190, berhenti. Nah kemudian cari selisih waktunya antara yang 0 sama 100, 10 sama 110. Nah dari di situ kan akhirnya ketahuan nih selisih waktunya berapa itu untuk 100 T. Baru kalau misalnya mau mencari T-nya ya udah dibagi 100 kayak begitu. Paham nggak akhirnya cara mengambil datanya tadi? Kenapa akhirnya muncul angka 100 di depannya? Kayak misalnya yang awal tadi, kenapa sih muncul angka 10 di depannya T? Itu kayak gitu alasannya. Oke. Ada lagi? Kalau gravitasi karena kita ya ini ya nggak mungkin nyoba di posisi yang lain begitu, nggak mungkin di luar bumi begitu, angkanya akan selalu tetap. Tapi kalau misalnya untuk yang tetapan pegas, nah ini akhirnya kembali ke pegas yang digunakan masing-masing. Kayak apa bisa aja pegas satu dengan pegas yang lain tuh nilai K-nya berbeda tergantung apa ketetapannya masing-masing, kembali ke masing-masing bendanya begitu yang dipakai, pegasnya yang dipakai. Bisa juga apa namanya kalau misalnya nyoba di lab begitu ya, ada kemungkinan satu orang dengan orang yang lain tuh nyobanya beda. Kayak contoh mungkin waktu tadi ada yang masukin apa kan ada koin dimasukin ke kontainer gitu ya. Terus kemudian koinnya istilahnya nggak yang pas masuk, kayak misalnya dia posisinya berdiri. Ya itu langsung biasanya ngaruh kemudian di hasilnya kayak begituan. Jadi banyak hal-hal yang membuat kemudian data yang kita dapatkan itu padahal alat yang dipakai sama, misalnya pelaksanaannya pun nggak jauh berbeda begitu, tapi kemudian ada yang data yang kita dapat berbeda satu sama temennya begitu. Nah itu kemungkinan kayak tadi itu yang
bisa terjadi. Atau mungkin kayak contoh itu yang apa ya? Contoh misalnya kalau misalnya yang percepatan gravitasi, kawatnya misalnya ada yang karatan, terus kemudian atau kawatnya ada apa ya, defect kayak misalnya dia udah pernah ketekuk gitu. Nah, itu biasanya juga akhirnya pengaruh. Jadi istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti itu, tapi mempengaruhi data yang kita dapatkan. Makanya biasanya kalau untuk persiapan itu dipastikan dulu apakah setup alatnya ini di sini udah oke atau masih ada yang perlu diperbaiki. Kayak gitu. Masih ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang masih bingung? Oke, kalau misal tidak ada, mungkin silakan Mbak Ayusita dan Mbak Ana Karisma bisa memulai menjelaskan untuk perhitungannya seperti apa sih dan dengan data yang ada. Silakan Mbak Ana dan Mbak Ayu. Mungkin siapa dulu? Monggo, terserah. Baik Pak, terima kasih. Oke. Mbak Ana silahkan. Mana ya? Oke. Apakah datanya sudah terlihat? Sudah. Ini Mbak Ayusita dulu apa aku dulu? Terserah siapa. Saya nggak apa-apa. Saya dulu nggak apa-apa. Suara saya terdengar kan? Terdengar, Kak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil pengamatan dari percobaan yang kedua, yaitu percobaan percepatan gravitasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada 10 periode dengan dimulai dari rentang 0 untuk waktu T1 dan dari rentang 100 untuk T2. Kemudian diperoleh data untuk periode ke-0, diperoleh data waktunya untuk T1-nya itu juga 0. 10 untuk periode yang 10 diperoleh 19,98 dan seterusnya. Kemudian untuk data yang kedua, untuk waktu yang kedua diperoleh untuk periode yang 100 diperoleh waktu 151,80 dan kemudian nanti setelah menemukan T1 dan T2 kita dapat menghitung 100T dengan persamaan T2 dikurangi T1. Nah, setelah menghitung data tersebut, sebelum masuk ke data itu, pastinya yang pertama kalian akan mengukur panjang dari panjang L. Bentar. Mengukur panjang, kemudian selanjutnya yaitu mengukur jari-jari bola bandul menggunakan jangka sorong. Kemudian panjangnya diperoleh 0,6 dan jari-jari bola bandul diperoleh 20,55. Setelah mengukur itu semua, diperoleh data itu, kemudian kalian akan menghitung T rata dari T2 dikurangi T1 dibagi 100 sehingga kalian dapat menemukan nilai T ratanya. Lanjut Mbak Ana. Sorry, silakan dilanjutkan, maaf. Iya, Pak. Untuk data selanjutnya yaitu percobaan tetapan pegas. Nah, datanya akan seperti ini. MP tadi apa, Adik-adik?
Halo? MP tadi apa? Masa pegas. Massa pegasnya 5,60 gram. Kemudian posisi yang pertama itu dilihat dari skalanya. Kemudian MT itu adalah massa tabung 45 gram, kemudian percepatan gravitasinya 10. Kemudian yang kita ukur di lab nanti ada MP-nya itu massa koinnya. Jadi massa tabungnya itu dipasang dulu, kemudian ditambahkan koin yang pertama. Jadi koin yang pertama itu massanya ini. Kemudian dilihat di skala, ada di posisi 10,2. Kemudian untuk mengukur periodenya itu digetarkan pelan saja. Jadi kemiringan sudutnya itu cukup 5 derajat saja. Kemudian digetarkan sampai 10 getaran, kemudian waktunya dihentikan, dicatat. Nah, jangan lupa diperhatikan satuannya ya. Kalau MP satuannya gram, ini milimeter, ini second. Kemudian ditambahkan keping selanjutnya. Masanya ini. Kemudian dilihat lagi di skalanya. Ini terus kemudian digetarkan lagi sebesar 5 derajat. Terus membutuhkan waktu 5,82. Untuk menggetarkan 10 untuk menghasilkan 10 getaran. Dari sini ada yang ditanyakan? Halo. Belum ada, Kak. Oke. Jadi kita lanjut ke analisis saja ya. Silakan Mbak Ayu Sita. Baik, belum terlihat. Sampean yang share screen, Mbak. Sebentar. Apa sudah terlihat? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dari percepatan gravitasi. Tadi kan sebelumnya udah diperoleh data-data di mana ada periode, kemudian ada panjang kawat atau L dan jari-jari bola bandul. Nah, yang pertama kalian nanti akan mencari T rata atau bisa disebut juga sebagai T dengan cara T2 dikurangi T1 dibagi 100. Kemudian setelah mencari T rata, kalian mencari T rata-rata, yaitu dari maaf ini ya ini T rata dibagi dengan N atau banyaknya data. Setelah memperoleh T rata-rata, kalian kan mencari ketidakpastian dari T rata tadi. Nah, mencari ketidakpastian T rata menggunakan persamaan ini dikarenakan tadi kan datanya berulang, jadi otomatis menggunakan ketidakpastian seperti ini yang pernah dijelaskan pada pertemuan minggu kedua. Kemudian diperoleh hasil akhir T sama dengan T rata, maaf ini T rata kurang lebih delta T, ketelitiannya atau ketidakpastiannya.
Kemudian setelah menemukan nilai T rata atau T, kemudian kalian akan mencari percepatan gravitasi dengan persamaan ini yang sudah ada di buku seperti ini. Nah, setelah mencari percepatan gravitasi, kalian mencari ketidakpastian gravitasi dengan turunan gravitasi terhadap T waktu, T periode, L panjang, dan gamma. Kemudian, misalkan percepatan gravitasinya diturunkan terhadap periode dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu menggunakan turunan pembagian U aksen dan V aksen, diperoleh persamaan seperti ini. Jadi di mana nanti U-nya itu adalah 4pi kuadrat dan V-nya adalah periode rata kuadrat. Dan ini tetap karena otomatis kalau ini dikalikan ke dalam, semua mengandung 4pi kuadrat dibagi dengan T rata kuadrat. Sehingga diperoleh hasil dari turunan percepatan gravitasi terhadap periode adalah seperti ini. Kemudian diturunkan terhadap panjang. Di sini saya membagi dua, di mana karena persamaan yang mengandung L atau mengandung panjang ini ada dua, jadi saya bagi dua. Yang pertama ini adalah turunan pertama, dan yang ini adalah turunan yang kedua. Apabila untuk yang turunan pertama, untuk L plus gamma, U1-nya itu adalah L dan P1-nya adalah gamma. Apabila diturunkan terhadap L, maka U aksen satunya adalah 1 dan V aksen satunya adalah 0 karena tidak mengandung L. Kemudian untuk U2 ini adalah gamma kuadrat atau gamma, dan V2 ini adalah L plus gamma. Sehingga untuk turunan U2 aksen diperoleh 0 dan V2 aksen adalah sama dengan 1. Kemudian dengan rumus yang sama menggunakan UV aksen, U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat, diperoleh turunan untuk L plus gamma adalah 1 per gamma. Kemudian sedangkan untuk turunan gamma kuadrat per L plus gamma diperoleh persamaan minus gamma kuadrat dibagi dengan L plus gamma kuadrat. Kemudian tinggal dimasukkan turunan yang pertama dan turunan kedua ke persamaan yang awal menjadi seperti ini. Ini adalah hasil akhir turunan terhadap panjang. Kemudian ini apabila diturunkan terhadap gamma sama karena sebuah penjumlahan dan dua-duanya mengandung gamma, maka saya pisah untuk turunan pertama dan turunan kedua, di mana L plus gamma diperoleh persamaan minus L per gamma kuadrat, sedangkan untuk gamma kuadrat dibagi dengan L plus gamma diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian setelah diperoleh turunan masing-masing, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang sebelumnya dan diperoleh persamaan ini. Maaf, ini salah, ini sebenarnya gamma, dan sehingga persamaan turunan percepatan gravitasi
terhadap gamma diperoleh persamaan ini. Setelah diturunkan masing-masing terhadap periode, panjang, dan gamma, dimasukkan ke persamaan awal, yaitu ke persamaan ini. Dengan delta T tadi sudah diketahui, sudah dihitung, sedangkan untuk delta L dan delta gamma ini menggunakan ketidakpastian atau ketelitian dari alat yang digunakan. Dari sini ada yang ditanyakan? Apa masih ada yang bingung? Mbak, saya ingin bertanya. Ya. Yang di awal tadi kan ada T rata sama T rata-rata. Nah, itu bedanya apa ya? Soalnya saya masih bingung. T rata ini itu adalah T biasa atau sama dengan T. Nah, sedangkan T rata-rata itu adalah rata-rata dari T atau T rata ini. Masih bingung? Yang T rata itu kan T2 min T1 per 100. Itu ya. T2 min T1-nya diambil dari data yang di tabel tadi, kan ada beberapa toh Mbak itu. Ya. Itu diambil dari yang mana? Maksudnya dijumlahkan lalu dijumlahkan dulu, kan dikurangkan dulu, baru dijumlahkan dibagi 100. Oh iya. Baru nanti setelah itu baru cari T rata-rata. Yang dimana kan kalau T rata-rata kan jumlah dari banyaknya data dibagi jumlah data dibagi dengan banyaknya data gitu. Makasih Mbak. Ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada bisa dilanjut ke analisis perhitungan untuk tetapan pegas ya. Silahkan Mbak Ana. Selanjutnya ke analisis tetapan pegas ya. Untuk analisis tetapan pegas ini tidak ada turunan seperti percepatan gravitasi, hanya membutuhkan ketelitian. Soalnya di sini kita untuk membuat grafik. Jadi kita mencari regresi nanti. Yang pertama kita membuat grafik dulu, F sama dengan Fx. Kemudian menghitung regresi dan juga mencari tetapan pegasnya. Nah, rumus dari regresi linier sama dengan Y sama dengan MX plus N. Nah, untuk M sendiri rumusnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah pengerjaan M dan juga N ini, kita buat tabel. Jadi tabel ini fungsinya hanya mempermudah. Jadi nanti setelah dilakukan perhitungan tinggal mensubstitusi. Nah, di sini kan ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY. Ini untuk X-nya. X-nya ini adalah posisi kedua dalam satuan meter. Nah, posisi kedua tadi kan di data udah dikasih kan yang ini. Tapi satuannya masih milimeter. Jadi untuk masuk ke X-nya sini dirubah ke meter. Milimeter ke meter dibagi berapa, Dek? 1000. Terus kemudian setelah kita peroleh, kita masukkan kan dari sini 1, 2 sampai 10 kan tadi. Masukkan terus dijumlah. Pakai jadinya sigma X. Kemudian masuk ke Y. Nah, Y ini apa? Y ini MP. MP yang tadi, yang ini. Ini kan satuannya masih gram. Kita jadikan ke kilogram. Gram ke kilogram dibagi berapa?
1000, Kak. 1000. Kemudian dikalikan, jangan lupa ini penting. Dikalikan dengan gravitasi. Gravitasinya 10. Jadi dibagi 1000, kemudian dikalikan gravitasi, dimasukkan ke sini. Kemudian di sigma. Kemudian masing-masing data ini dikuadratkan. Jadi X kuadrat, terus kemudian Y kuadrat. Setelah itu dapat lagi kan di sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Kemudian X dan Y ini juga dikalikan. Masing-masing dikalikan. Setelah dikalikan, masukkan ke sini kan datanya, kemudian dijumlah. Nah, setelah punya semua datanya, disubstitusi ke sini. Ke rumus M sama dengan N kali sigma. X kalikan Y. Berarti ini X kalikan Y dulu, baru hasil dari ini. N-nya berapa? N itu kan jumlah data, berarti N-nya berapa? N 10. yang di sini, bukan N yang di sini. N berapa? 10. 10. Kemudian dikurangi sigma X. Sigma X tadi hasilnya udah dapat kan, terus sigma Y. Terus dibagi, N-nya tadi 10, sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ini antara N di sini sama di sini tuh beda ya. N yang bawah ini punyanya regresi linier ini tadi, N yang di atas ini punyanya ini jumlah keping, jumlah data. Kemudian masuk ke N yang bawahnya. N bawahnya sama. Ini hanya butuh ketelitian sih sebenarnya. X kuadrat, sigma Y dikurangi ini. Kemudian kan kita dapatkan nanti persamaannya Y sama dengan berapa. Tinggal masukin M-nya, taruh sini, terus dikalikan X, ditambah hasil dari N-nya berapa. Kemudian nyari simpangan. Rumusnya SY kuadrat sama dengan 1 per N-2 sigma Y kuadrat dan seterusnya. Ini datanya diambil dari tabel tadi, tabel yang di atas tadi. Tabel yang ini. Jadi nanti jangan lupa bikin tabel ya. Nah, dimasukin N-nya tadi kan 10 dikurangi 2, terus diambil sigma Y-nya. Sigma Y kuadratnya tadi berapa, dan seterusnya. Ini kan kita rumusnya masih SY kuadrat. Nah, yang kita cari itu SY. Jadi diapakan? Rumus ini diapakan biar ketemu SY? Diakarkan. Gimana? Diakar. Betul. Kemudian nyari SM. Nah, fungsinya nyari SY ini untuk mencari nilai SM ini. Dari nilai SY kan tadi kalian dapat kan angka berapa. Kemudian mencari SM. N-nya kan udah tahu. Tadi 10 dimasukkan ini kali SY-nya. Jadi ini kalau kalian udah salah dari atas, dari sampai bawah udah pasti salah. Jadi ngitungnya udah hati-hati. Soalnya berkesinambungan. Kemudian nyari SM-nya juga gitu. Ini rumusnya dikalikan SY yang sebelumnya. Kemudian sampai hasilnya nanti diperoleh SM sama dengan, kemudian ini M, ketidakpastiannya delta M. Nah, delta M ini apa? Delta M ini hasil dari SM. Kalau M-nya hasil dari perhitungan yang sebelumnya. M-nya hasil perhitungan yang ini tadi. Kemudian delta M-nya hasil perhitungan dari SM. SN-nya juga seperti itu. N-nya hasil dari perhitungan sebelumnya, delta N-nya itu pakai yang hasil dari SN. Kemudian ketemu Y sama dengan MX plus N. Sama dengan yang kita cari tadi, grafiknya apa bentuknya. F sama dengan KX. Ini gradiennya, M sama dengan K. Jadi ini, M sama dengan K. Yang kita cari kan nilai K. Nah, nilai K itu sama dengan gradien ini. Jadi K-nya nanti berapa? Cari. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ya tak lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapat datanya, kita buat grafik. Jadi nanti langsung dari awal itu
lebih gampangnya langsung pakai Excel ya, mulai dari tabel-tabel tadi pakai Excel. Jadi nanti tinggal nulis di laporan. Untuk grafiknya ini nggak perlu digambar, jadi grafiknya ini di print saja terus ditempel, kemudian di scan. Atau nggak usah di print langsung langsung scan saja. Nggak usah pakai tulis tangan. Dari Excel langsung di copy. Selanjutnya membuat grafik T kuadrat sama dengan FMB. Kemudian menghitung regresi linearnya. Nah, sama kita pakai membuat tabelnya tadi, tapi isinya ini beda. X-nya itu apa? X-nya itu ini. Ini udah tak kasih keterangan, nanti untuk analisisnya tak bagi ya. MB dalam satuan kilogram. Jadi satuannya kilogram. Kalau tadi kan X-nya kan MB dijadikan satuan kilogram, terus dikalikan gravitasi kan. Kalau ini nggak usah dikalikan gravitasi, dijadikan kilogram aja. Terus Y-nya ini hasil dari T kuadrat. Ini yang dimintakan T kuadrat. Sedangkan data yang kalian punya kan tadi 10, nah ini kan 10T kan ya. Jadi dijadikan T kuadrat sama dengan dulu berapa, kayak gitu. Dihitung satu-satu. Ini kan tinggal nguadratin, terus 10 dikuadratkan, terus data yang di sini juga dikuadratkan, terus dibagi 100 kan dapat T kuadrat sama dengan berapa, kayak gitu. Sama kayak yang gravitasi tadi. Terus X-nya tadi kan diperoleh hasil sigma X, sigma Y, terus X-nya ini dikuadratkan, Y-nya ini juga dikuadratkan, terus XY-nya ini juga dikuadratkan. Angka di belakang komanya nggak usah panjang-panjang ya. Nanti ini kan pasti ada koma berapa gitu kalau di Excel. Kemudian dimasukkan ke persamaan regresi linear kayak tadi, MN. Ini rumusnya M, ini rumusnya N. Terus Y sama dengan MX plus N. Nanti kan diperoleh hasilnya berapa. Sama, caranya sama. Hanya beda grafiknya tadi. Ini juga simpangan. Sama kayak tadi. Diperoleh nilai SY-nya, kemudian SY digunakan untuk menghitung SM dan juga SN. Kemudian setelah menghitung SM, ini kita peroleh M plus minus delta M. Delta M ini dari SM-nya tadi. Sama untuk N-nya juga. Kemudian kita kan punya rumus tadi, T kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat per K dikalikan ini. Nah, M-nya itu yang dipakai yang di luar sini. Soalnya dari grafik kan tadi kan T kuadrat sama dengan F dalam kurung MP. Jadi gradiennya itu 4Pi kuadrat per K. Nah, yang kita cari kan bukan nilai M, tapi nilai K. Jadi tinggal dibalik aja 4Pi kuadrat per M. Kayak gitu. Terus M-nya itu dari mana? M-nya itu dari hasil perhitungan regresi tadi. M-nya dari hasil ini. Ini kalau bisa dicatat ya. M-nya dari sini. Y sama dengan MX plus N. M-nya dari nilai ini. Kemudian sampai di sini ada yang tanyakan? Oke. Kita lanjut ya. Kita langsung saja membuat grafik T kuadrat sama dengan ini, FMB. Grafiknya ini. Jadi grafiknya hubungan antara T kuadrat dengan MB. Kemudian perintah yang ketiga kita membandingkan tetapan pegas yang diperoleh pada nomor 1 tadi dan nomor 2 itu dibandingkan mana yang lebih teliti. Kemudian dijelaskan misalnya yang pertama yang lebih teliti itu kenapa, misalnya yang kedua juga kenapa, kayak gitu. Udah untuk analisis tetapan pegas sampai di situ. Mungkin untuk analisis percepatan gravitasi ataupun analisis tetapan pegas ataupun laporan, ada yang ingin ditanyakan? Mumpung masih ada waktu. Kak, ini kan laporannya ada 2 ya. Apa nggak ditambah waktunya gitu? Banyak banget. 1 minggu cukup lah. 1 minggu kalau 1 tugas, Kak. Ini banyak. Enggak kok, yang tetapan pegas ini sebenarnya enggak banyak. Kalian kan tak berdua sih.
berdua, satunya ngitung. Ini loh, kamu bisa hitung pakai Excel langsung. Jadi kalau pakai Excel kan semua dihitung pakai Excel, terus yang M-nya juga pakai Excel, N-nya pakai Excel. Langsung jadi, nanti kamu tinggal nulis. Jangan ditulis satu-satu dulu, terus bawahnya ditulis, baru di Excel. Jangan kayak gitu, di Excel dulu, baru ditulis. Baru ditulis tangan, kayak gitu. 1 minggu cukup lah. Aku dulu juga 1 minggu. Oh ya, untuk laporan tadi, enaknya gimana Mbak Ayu? Yang Di zip apa gimana? Apa masukin, apa nginput 2 laporan kayak gitu? Pengumpulannya. Mending 2 laporan aja, soalnya kan nanti nilainya juga beda-beda gitu. Oke, jadi nanti inputnya di aula itu ada 2 folder ya. Ada laporan tetapan pegas sama laporan percepatan gravitasi. Untuk nama filenya masih sama kayak kemarin, cuma nanti kan ada kodenya sendiri kan, M1, H1 kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin pengerjaan laporan kemarin ada kendala? Kak, untuk hasil analisis data, setiap kelompok itu harus sama, Kak. Maksudnya kelompok saya tuh hasilnya harus sama semua apa? Semisal beda tidak apa-apa. Beda tidak apa-apa. Kan pasti perhitungan masing-masing orang kan pasti beda-beda. Jadi mending kerjakan sesuai kalian ngerjakan masing-masing aja, nggak usah terpaku sama kelompok kalian. Tapi kalau data yang ini kan kita nggak pakai literatur kan. Kalau kemarin kan ya mungkin ada perbedaan. Soalnya kan literaturnya di internet juga banyak. Misalnya logam, terus kayu kan juga jenis kayunya juga banyak. Kalau ini kan datanya udah pasti. Mungkin kalau ada perbedaan itu perbedaan di koma ya. Di koma, di angka di belakang koma itu berapa kayak gitu aja kan? Harusnya nggak beda jauh satu sama lain. Iya, nggak beda jauh. Kalau mungkin ya kalau misalnya tadi yang mungkin belum disampaikan, kalau untuk yang hasil regresi linear, kalau kalian pakai Excel, kalian bisa ngecek nilai M sama N itu yang kalian hitung benar atau enggak sih dari hasil Excel, pakai yang dari grafik di Excel. Kalau kalian klik kanan, kemudian nanti ada add trend line, nah itu kalian bisa munculin regresi linearnya. Tapi kalian bisa bandingin, maksudnya apakah hitungan kalian itu benar atau tidak. Di situ bisa jadi acuan di situ. Yang biasanya agak membingungkan kalau misalnya lihat rumus M sama N yang dijelaskan Mbak Ana tadi adalah hati-hati ketika sigma, nah kemudian ada kurung atau enggak nih. Kalau ada kurung, misalnya sigma dalam kurung ada XY. Nah berarti ya pakai yang XY kemudian di sigma ke bawah. Tapi kalau misalnya muncul sigma X sama sigma Y, nah berarti kan sigma X dikalikan dengan sigma Y. Hati-hati yang kayak gitu. Itu yang kadang sering bikin salah. Terima kasih Pak Alfian. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin nih sebelum kita masih punya 9 menit nih sebelum tiba-tiba putus nih kayak minggu lalu. Oh ya, mungkin untuk tabel grafik regresinya bisa ditaruh lampiran juga nggak apa-apa. Jadi nanti jangan nyumpel di analisis kayak gitu kan nggak rapi. Jadi ditaruh di lampiran aja ya. Dikasih keterangan regresi fungsi apa kayak gitu, persamaan apa. Mungkin ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Ada yang out 1 nih kayak. Baik, kalau tidak ada mungkin saya bisa mewakili adik-adik Pak Alfian. Ya. Jadi kemarin itu ada banyak yang ngechat kalau
dasar teorinya dari modul praktikum itu bagaimana Pak? Di daftar pustakanya itu seperti apa, sama penulisan citasinya di dasar teori itu seperti apa? Kayak gitu Pak. Oke. Nah, mungkin ini juga langsung saya jawab aja ya. Nah, untuk penulisan kayak gitu ini mungkin juga nanti bisa kepake buat Mbak Ana sama Mbak Ayu. Gampangnya kalian bisa pakai apa namanya, kalau misalnya banyak sih ya, kalau misalnya banyak daftar pustakanya kalian bisa pakai Mendeley, itu akan sangat gampang. Kalian nanti akan apa namanya nulis daftar pustakanya di akhir. Tapi tetap yang kemarin saya sempat baca di grup itu ada yang tanya, apakah kemudian kalau kita menuliskan citasi kemudian di daftar pustaka harus muncul? Itu wajib. Jadi bukan cuma kemudian di bagian atas di dasar dasar teori itu memunculkan citasi namanya siapa, misalnya namanya Mbak Ana misalnya Sutiati, 2020 begitu. Tapi kemudian di daftar pustaka tidak ada. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu. Kita memunculkan citasi itu karena kita merujuk ke sana, dan itu istilahnya sumber lengkapnya seperti apa itu yang harus muncul di daftar pustaka. Jadi harus sinkron, yang muncul di citasi harus ada di daftar pustaka. Entah itu dari web, entah itu dari buku, dari jurnal, dan lain sebagainya. Jadi harus tetap sinkron begitu. Kemudian saya kadang itu kalau misalnya buat laporan gini paling nggak suka istilahnya cuma memunculkan citasi atau daftar pustaka itu sebagai pelengkap aja. Jadi usahakan yang memang benar-benar kalian pakai untuk membuat laporan. Misalnya kepakai untuk untuk dasar teori atau untuk pembahasan. Nah, itu yang kemudian nanti muncul juga di daftar pustaka yang kayak gitu. Untuk penulisannya mungkin diseragamkan biar enak, mungkin yang pakai nama koma tahun gitu aja. Sebenarnya cara penulisan kan banyak macamnya ya. Ada Vancouver, ada Harvard, ada APA, banyak jenisnya begitu, tapi disamakan saja pakai yang nama koma tahun begitu. Terus kemudian yang di daftar pustaka pakai ini aja yang dulu mungkin kalau misalnya di SMA kalian kenal cara penulisan daftar pustaka pakai Nataju Kopen, nah itu bisa pakai itu. Jadi diurutin abjad di daftar pustakanya. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oh ya, mungkin itu, Pak. Di dasar teorinya kalau merujuk ke modul praktikum itu kan biasanya anak-anak itu langsung di-copy ya gitu kan, adik-adik langsung di-copy. Nah, itu penulisan citasinya itu setiap paragraf atau seperti apa ya, Pak? Oke. Nah, sebenarnya kayak gini ya, kalau dalam ini nanti mungkin kepakainya ketika proposal atau skripsi. Ketika kita sebenarnya itu istilahnya kita bilangnya mengutip ya, bukan mengcopy begitu. Mengutip dari buku dan lain sebagainya begitu, harusnya kita tidak boleh istilahnya yang copy paste, tapi kita harus istilahnya parafrase. Jadi kalimatnya diubah menjadi kalimat kita sendiri, tapi dengan makna yang sama. Harusnya seperti itu. Kayak misalnya entah itu ambil dari buku dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya penulisannya seperti apa? Nah, itu harusnya memang per bagian yang diambil dari buku itu yang dituliskan. Kalau memang satu paragraf, misal contoh nih satu paragraf yang memang diambil dari modul praktikum begitu, ya berarti cuma di akhir paragraf doang yang dituliskan citasinya. Tapi kalau misalnya dalam satu paragraf itu nggak cuma dari satu sumber, misalnya ngambil juga dari buku ajar atau mungkin buku yang dipakai di kuliah begitu. Nah, itu ditulis per bagian yang memang diambil dari sumber masing-masing. Jadi bisa aja satu paragraf itu muncul 2, 3 dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya ada buku-buku atau sumber-sumber yang membicarakan hal-hal yang sama, menyampaikan hal yang sama. Nah, itu bisa kalian tulis langsung berbarengan di akhir begitu. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Ya, yuk. Masih 3 menit nih. Jangan lupa presensi ya. Tadi mungkin kalau misalnya ada yang terlewat. Gimana? Cukup jelas? Kalau diam begini kadang bingung ini. Apakah akhirnya benar-benar paham sama yang disampaikan apa gimana ini? Mak mau tanya. Boleh, Hartika? Untuk itu Pak
nilai praktikumnya yang pertama itu nanti itu boleh dikasih tahu nggak? Soalnya kayak buat patokan kita yang praktikum pertama itu penulisannya udah bener gini apa kurang gini begitu, Pak. Oke. Nah, mungkin ini ya apa yang koreksi kan Mbak Ana sama Mbak Ayu ya nanti. Mungkin kalau menurut saya kasih apa ya istilahnya satu contoh yang bagus sebagai standar begitu mungkin Mbak Ana sama Mbak Ayu dari yang sudah dikumpulkan anak-anak di sini. Jadi biar tahu mungkin kayak istilahnya dari sisi kelengkapan atau mungkin cara pembahasan begitu biar maksudnya tadi mungkin yang disampaikan Sartika tahu standarnya seperti apa. Baik, Pak. Nanti coba saya koreksi dulu sama Ana. Nanti kalau ada yang bagus, saya share lewat grup aja langsung ke WA. Nah, boleh kayak gitu ya. Makasih, Pak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ayo. Last minute. Kalau untuk masalah hitungan mungkin yang tadi jangan takut, tetap dicoba dulu aja dan ini mungkin akan lebih banyak main-mainnya sama Excel nanti ya, tidak yang menghitung manual karena untuk yang turunannya pun jadi istilahnya dikerjain gitu tadi sama Mbak Ana, sudah Mbak Ana yang udah mengerjakan turunannya, bahkan sampai yang jadi begitu. Kalau yang biasanya di kelas ada sih yang dikasih, tapi nanti mungkin hati-hati ketika memasukkan ke rumus yang sudah ada, itu yang harus teliti di situnya. Gimana? Udah mau habis nih waktu kita nih. Kalau misal tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan aja kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan menyusul langsung aja tanya di grup. Kalau misalnya masih membingungkan nanti saya atau Mbak Ana atau Mbak Ayu nanti bisa atau Bu Nurul nanti bisa menjawab di sana. Oke, kalau gitu sekian untuk hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, makasih, Pak. Terima kasih, Pak.